Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal khadirun iwanul iman wal islam jamaah tazkiyatul maut rahimakumullahu jami'a. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa aliyyil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyya ba'da. Kamu lebihkan bapak-bapak dan ibu-ibu terutama sahibul musibah selis surat ta yari ke keluarga ta nak kenai pacoba dari Allah Ta'ala. Terlepas daripada kepergian almarhumah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana napaka engkak itu dan ronrongiwe nasabah pangamase ya, sebuah nikmat, sebuah rahmat. Jadi saya senantiasa mengatakan bahwa kehadiran kita di tempat ini bukan karena kita mampu, tapi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada di tempat ini semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salam dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Sebagai rahmatan lil alamin dan juga uswatun hasanah. Hadirin temulabikeun di pamulana atas nama pribadi dan keluarga kecil saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhumah Ibu Nur Jannah dengan rangkaian doa semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan tempatnya di dunia ini dengan tempat yang lebih baik, yaitu di alam barzah. Dijadikannya tempat yang didiaminya pada malam ini sebagai serambi-serambi surga, diampuni dosa-dosanya dan kesalahan serta diterimanya amalan-amalan ibadah yang pernah dilakukan, dan juga semoga kesabaran dan keikhlasan senantiasa berada dalam benak keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya selama kelebih dan niama pakarajaku lori sesena ikat tema perintah khususnya di desa Sawaru dan pada umumnya di Kecamatan Camba, Andri Guruta, Topan Ritata, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Tahu melebihkan kaya hadirnya. Sek di pasal andri lalana atu ngetak kami nandri itauri ya narito. Agak kira-kira ibu. Amating. Ya kan? Nah selama kede nabita riasangi amating aku na compari ni iya ne di mapasi salla anu ripuji si bawa to mapuji. Anu riak kata si bawa tomak katai. Cita-cita dan yang mencita-citakan, cinta dan yang mencintai, anak dengan ibu, ibu dengan suami, dipisahkan dengan yang namanya kematian. Pada malam ini kita berkumpul di tempat ini adalah untuk bertaziah atas berpulangnya ke rahmatullah ibunda kita Ibu Nur Jannah. Namun sebaliknya bahwa takziah ini sebenarnya bukan untuk orang meninggal. Ya temulah bikin. Jajar dia sengaja takziah dan niat untuk tahun rewa kiri pemasena. Tapi untuk keluarga yang ditinggalkan dan kepada handai tulang yang hadir. Iya, lauri sesena keluarga na wilayah si bawa ikemanang engkai pada tu dan diondrongewe. Kenapa? Nasabah dendre pi areka diwen ni pi nai taima tarasangi amateng. Nama kada nabi takafa bil maut pancaji ki amatenge induk guru. Ini perintah.
pancaji ki amatenge indok guru. Agan nalari ala indok guru yang pertama si sengi almarhumah. Pura ki si tangga mata, pura ki si pebalik bicara ada, pura ki mungkin bahkan si getuk gejuko, si pala lendeng, si atudat tudangang. Ya, assalamualaikum Pak Imam. Ya. Urumpu-rumpu. Masya Allah, silakan kita berlari sisi. Pada malam ini bukan cerita Nawila ini. Nawila ini Tomato Malabita almarhumah. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang mampu membangkitkannya kembali untuk duduk di hadapan kita atau berbaring kembali di tempat tidurnya. Tidak ada kekuatan siapapun, tidak ada, hadirin. Makanya takziah ini adalah diperuntukkan bagi kita yang hidup. Para lunna rodiasengi carita-carita amate rigangkanna pada naundangi apunana musibah ya, keluarga Sohibul Musibah mengundang kita untuk bersama-sama mendengarkan tazkiyah kematian. Mudah-mudahan nareko engker yang kalingan nari pugau ki angka apalah mati naruntu almarhumah. Mage nasabah di bolana ki maring kalingan. Itu saja. Ya, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kembali pada kematian. Ia naro diasangi amateng boleh tedritajeng engke tenrioli letu itenri sana. Diasangi amateng. Tidak ada orang yang meminta-minta namanya mati, tidak ada juga yang menunggu namanya, tapi pasti datang cepat atau lambat kematian pasti akan mengunjungi setiap kita. Kullu nafsin zaikatul maut, tungka makin nyawai pasti naruntu kiriya senge amate yang hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan kafabil maut pancaji ki amatenge sebagai indok guru maropo nasabah ini tua mupi? Karena tidak adanya orang mati yang bangkit kembali menceritakan keadaannya di alam kubur, maka mulailah biasa keluarga kueloki naoli penceramah untuk mak bicara supaya maring kalingai na mau kinna pana mate na isengi cari-caritan na cek de amatenge. Iya. Karena kita semua mau mati. Iya. Jadi untuk mati ini kita harus dulu tahu bagaimana proses kematian itu, hadirin. Agak prosesna kematiannya maka depo Allah Ta'ala. Fa idza za ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza agan nareko ja'ana pulaino ajaluhum ajala menang. Berarti ku menang ya mana bude? Fa idza agan nareko ja'ana pulaino ajaluhum ajala menang. Kekede ajaluhu ajalan ritu ne kede ajaluhum ajalan menang berarti di mana la yastakhiruna sa'atan de gaga wadi mapat di mundi namo si detik tidak ada wala yastaqdimun de to gaga wadi mapat di olo namo si detik. Ini kata Allah. Bukti nagang kata makata mania lor jupandang nada letu di jupandang nariah lari Allah Ta'ala. Berarti dia tidak bisa kena menenge hedi itu letu topah apa. Tapi tidak ada fa iza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Narekuna poleni ria selengi ajaleng de gagawa de mapadimun rina mau cinampe wala yastaqdimun de to gagawa de mapadion. Nah to gaga dia senang seleki dulu hajupku malaikat tidak ada. Kuya rajut tenadapi kia terus pagi. Iya. Nah, hari ini kita memperingati mengadakan takziah malam pertama berpulangnya ibunda kita Ibu Nurjannah. Hari ini di tempat ini di rumah almarhumah saya berkata, tidak ada 100 tahun atau 120 tahun ke depan yang ada di tempat ini pada ini tua matuaina engkau pada di Nuedi. 120 tahun ke depan mulai dari malam ini kita juga sudah ditakziahi. Kalau sudah 60 tahun umur kutupi 120 tahun berarti 120 tahun. Jadi tidak ada lagi. Nah, cuma pergi ke Demetudang supaya engkar cari calinga yang kalinga papa sendiri sesena amatengi
njak nata mate dulu narise ceritana. Karena orang yang meninggal ketika dia mati tidak ada coba-coba. Tahu gantung diri nasi lo udah coba-coba kumajaki, lis mati terus. Kan? Nah, apa yang dipelajari lagi? Maka dia nabita nariko engka tau mate atau mada mucumpari namu letu talkinkan dia dengan kalimat kalimat nebo la ilaha illallah. Tadi kung kata mamadang kan biasa begitu kalau orang sementara sakaratul maut jangan tagenggu. Biasalah ada tuh kung kekeluargaan boleh bilang maga nih mada nih sapo maga itu ringerako kira-kira agak natalorana yang ngerang bolana aderana bukan. Yang kita ucapkan ketika kita mendapatkan orang yang berada dalam sakaratul maut tau mamadang bici ki dicolinna ajoy ke disapo ya kunna nole timu noce atimu kunna nole atimu yang penting maringkali ngamu kodi ingkalinge adakku kekengi doko kina sabah iya nek diboko temawari nata jangipung Allah Ta'ala lebih matana ki angkena daripada lino lulungise kinai la ilaha illallah. Oke, kau disapo la ilaha illallah. Kenapa sih la ilaha? Kuna nana mete timahin nana ilo cetan nih. Yang penting hatinya bisa. Karena orang sakaratul maut itu ibu luar biasa pedihnya, luar biasa sukarana. Untuk berbicara itu susah. Iya. Kenapa la ilaha illallah? Karena ada jaminannya Allah. Man qala la ilaha illallah fi akhirul kalam dakhalal jannah. Man qala nigi di puade makkedai la ilaha illallah de gaga puasa ngadinna pong Allah Ta'ala fi akhirul kalam riya pareng ada-adanna na inappa mate dakhalal jannah mencaji ki isa surga. Allah Akbar. Coba bayangkan cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah mencaji surga. Angkana temakkan aku pakai itu pale pa ustaz. Jangan sumpah aja tahu. Jangan seke tahu, jangan puasa. Elo pitoi mati napa di pau la ilaha illallah. Pai ditunjuk pau ke surga. Betul. Betul. Tapi maka dia Nabi tak mapawe la ilaha illallah riwattu mamadatta nanda tapu biasa riwattu cingkata riwattu sagenata riwattu masuata riwattu makijeta si pade tanana narekuri pasopoi ki salangkata si batu bulu. Susah mulut ini mengucapkan la ilaha illallah. Apalaikum madan. Hadirin dirahmati. Jadi ketika Allah masih beri kesehatan mulut ini untuk berbicara, afdaluz zikru man qala la ilaha illallah, si decen na zikiri ya naritu makdai la ilaha illallah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu. Mulai dari sekarang kita usahakan ibu. Selama matamakmu pinapasake annasamu pi ra'ai kutafawi lisankan dalam bibir kita la ilaha illallah. Hadirin rahmatil Allah. Nah sekarang ini berarti malam kedua ibunda kita ya. Sudah malam kedua. Pada mana jika pas saya cilik kubur dede. Nah coba yang kan. Siaga lampen ibu dikaitkan nih. 2 kali 1. Itu rumah kita yang sesungguhnya yang bahkan lebih lama dari rumah yang kita tempati berteduh ini. Alam kubur yang kita masuki itu bisa jadi ratusan tahun, bisa jadi ribuan tahun, bahkan kita wallahu a'lam bissawab masih bisa jadi jutaan tahun. Sementara rumah yang kita perbaiki, yang kita takut kalau bocor, yang kita takut kalau tiangnya goyang 60, 70, 80, kita tinggalkan hadirin. Kenapa kita tidak bangun rumah kita yang lebih lama itu nanti? Kuburan ini kita tidak bawa lampu. Sementara kita mau kuburan kita terang. Kita tidak membawa sekopang untuk menambah galian luasnya. Sementara kita mau kuburan kita ini lebih luas. Hadirin,
Tidak ada tempat bekerja di dalam. Kerjaan untuk kuburan kita di dunia ini, hadirin yang mulia. Ya. Jadi adece na kuburu tak bola tari lalam barza. Adece na tutunget tari lalam alam barza. Ompo ki pulai rukumai kedo tari lino. Yakin saja. Astatan liyurau a'malahum. Allah akan memperlihatkan kepada kita amalan-amalan yang pernah kita laksanakan, hadirin. Ya, ini takziah ini. Untuk mengingatkan kita yang masih hidup tentang kematian. Nah, ini yang dimaksud dengan takziah. Nah, sebelum kita mati dulu, kita cerita dulu tentang kehidupan. Ya. Kira-kira kuna utanay kipaya tu nasangi pandritata kutanogi magkedai ia kuelo ki salama lino akhira engka allalallengenna. Yang pertama taisengi apulengetta. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Man arafa rabbah la yalfi jannah. Na nigi missengi alena faqad arafa rabbah agan nama jeppun isengi ritu puanna. Man arafa rabba na nigi misengi puanna la yalfi jannah engkeri lalan na surgana. Nah sekarang kita tanya diri kita sendiri dulu. Apakah saya sudah mengenali diri saya ini? Tapi semugi kaleta makeda iga kistungetungenna. Rili no na pancaji pongala ta'ala. Tania asetta. Tania turusetta. Iga situnget-tungenna na pancaji pongala ta'ala rilin. Untuk misengnya di nasapan ditata telu jilaleng. Yang pertama taiseng makeda polekin na kina pancaji pongala ta'ala. Maduan na taiseng makeda aga akata na pongala ta'ala na pancaji ki. Matalun na taiseng makeda melo ki lokake gamati ring kapurata na pancaji pongala ta'ala. Malam ini kita cari jawabannya. 3 pertanyaan ini insya Allah mancaji ki jambatan letuk maliwan di riona pun Allah Ta'ala risuri mundinda insya Allah. Kalau kita tahu 3 ini. Boleh kena na pancaji pun Allah Ta'ala. Agak kata na pun Allah Ta'ala na pancaji ki. Melo kilo kakin na mati. Rigang keangkat na pancaji pun Allah Ta'ala. Karena banyak orang pintar yang tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Banyak orang yang pintar. Banyak orang pintar yang menjadi hamba dunia berarti enak naiseng yalena makeda nari pancaji ki untuk masuk peripong Allah Ta'ala. Dan dia mancaji atan nalino. Ya, jadi pertanyaan yang pertama kita sama-sama jawab Bapak Ibu. Boleh kene na pancaji pong Allah Ta'ala, terutama ibu-ibu ini. Boleh kene na pancaji pong Allah Ta'ala Ibu. Boleh ditanai Bapak-bapak ki. Ibu ki ha? Yang jelasnya tanya boleh tarik gue bu deh, baca itu. Kita buka Al-Quran. Maka dia pun Allah Ta'ala falyanzuril insanu agar nareko pada matanga ni rupa tawe, pada makutana ni rupa tawe, mimma khulika boleh keneri pancaji podangi Muhammad. Khulika mimma indafika nari pancaji ki rupa tawe boleh riwayat tasyaih. Biasa tawa acaro. Boleh mana yang riwayat asia? Tahu aja, tahu bengong, tahu syanti, tahu gerta. Boleh mana yang riwayat asia? Kita dia boleh ditambah gay. Falyanzuril insanu mimma khulika nareko pada matanga ni rupa tawe. Senda tahu bahasa Bugisnya di sini matanga. Memperhatikan pengimangi, ya. Ya, nariko pada makita makutana ni rupatai mimma khulika polekin nari pancaji podangi Muhammad. Khulika mimma indafiqa nari pancaji ki pole riwayat tasya kenai riwayat tasya yakhruju min baini sulbi wat taraib wa tasya masuke pole ri pallawangenna sulbiana urwane nan ya kabuttu warubaro nama kunrei. Apole ngetaro Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengira kita dibikin dari mana. Ya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Diri kita sendiri belum kita pahami. Mage agairu diasa weta siap puleri palawangan nasulbiana uruane dan makunre uwaimanni. Jadi semua yang ada di Sawaru, di Cemba, di Campa, di Maros, di Makassar, di Sulawesi, di dunia ini, kalau dia namanya makhluk hidup, penciptaannya dari sperma, apalagi namanya manusia.
Degangkan na ompo ni se di adan na nabita. Ye. Nakumuisen ni alemu makada pole tonji rimani nak bupong Allah Taala aja jingeta. Aku ta jepunya leta makada pole ji rimani na pancaji puang Allah Taala aja lalu tatiwi kinasan nabita mate sifat bangka kata borok na mau kisitana labu. Ini kata Rasulullah. Aku taisen ya leta na pancaji puang Allah Ta'ala boleh riteti mani matunai. Ajak lalu namun kamate ati sifat bangkamu kata boromu na mau sitana labu nasan nabi. Mana wadik? Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Majub puang Allah Ta'ala nak na puji senak kita kata boroke. Tahu bangka ki baka makede nabita matama jiri lalan na suruga tau mate tiwikengi bangka na mau sitana labu ya kepa atama pi anak na ontai rilalan na cekbo na jarungi. Artinya mustahil. Jangan ke anak unta, anak tangan, anak jari tidak bisa masuk. Apalagi anak unta. Artinya kalimat ini menandakan mustahilnya orang mati dalam kesombongan itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu kita sadari. Karena apole ngetah anu matuna. Harun Ar-Rasyid pernah berkata, apa yang membuat kita sombong? Apa yang membuat kita bangga? Apa yang membuat kita menjadi hebat? Apole ngetah anu matuna ya naritu manni. Aca paretta anu makembong ya naritu bakke. Apa yang kita mau banggakan? Lahir di dunia ini dengan tetesan mani, meninggal nanti dengan bangkai. Mau jadi apa kita kalau bukan amalan ibadah kita? Hadirin yang dimuliakan Allah. Hari ini malam kedua kita menangisi kepergian daripada ibunda kita. Suatu ketika nanti jasad kita juga akan ditangisi. Mungkin dengan anak kita, dengan istri kita, dengan sepupu kita, dengan saudara kita. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya air mata. Selain air mata, mungkin karena kesedihan yang menggugah jiwa, yang terutama dan teramat sangat kita harapkan adalah doa-doa orang-orang yang telah kita tinggalkan. Iya. Coba. Jadi mereka pergi ini meninggalkan kepada kita bagian, agar bagiannya Pak doangeng. Iya, Pak doangeng. Allahumma gufirlah ibu aku tak dampenangi alena ritu makundreye. Kalau ibu kita Allahumma gufirli wali walidayya. Ini diajurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dunia ini ibu sementara sekali. Saya sekarang umurnya 50. Engkau dia seku? Saya ini Pak. Kuya 50 nih, nabi tanda puluh nanti lu namate. Karena nanti puluh na dua. Aku tahu. 50. Iya. Ini kita sering peringati hari ulang tahun bertambah umur kita, bukan umur kita yang bertambah, usia kita yang bertambah, umur kita makin pendek. Satu hari kita berganti, berarti langkah kita makin dekat ke dalam kuburan kita, hadirin. Sampai akhirnya kita tiba di sana dan menjadi penghuninya, hadirin dimuliakan Allah. Ya. Jadi kembali hadirin, dalam keadaan apapun tapancaji la ilaha illallah teketa. Ya, teketa. Tudangi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kenapa? Karena itu adalah jaminan. Satu jaminan. Jaminan yang kedua apa? Salat. As-salatu miftahul khair, as-salatu imamuddin, as-salatu babul jannah. Agak senang sedikit bro. Babul jannah. As-salatu imamuddin ya rasul pajangi alir innai tepeke. Was-salatu babul jannah ya rasul pajangi patimpane babanne surugai. Wassalatu miftahul khair naya rusum pajangi patimpa nai ade cenenge. Jadi kalau kita tidak ada kunci tidak ada pintunya, tidak ada kuncinya, kita mau lewat mana? Tidak ada jalan pintas sendiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika mati salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah,
maka yang paling pertama dihisap oleh Allah adalah solatnya. Aku madece sumpah jatta subuh isya lohor asar maghribi, maka baguslah semua amalan-amalan yang lain dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau sholatnya juga berantakan, maka pahala-pahala yang kecil dan dosa kecil pun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mulai dari malam ini ibu, apalagi ibu-ibu, maka natuli makeda ke ibu-ibu ya tu ibu, makunreye saisa tonja. Makura sumpah jannah. Makura mau ki makeda nak pasti makurangi. Pak, engkau tamu bulanan nah. Kedia seng haid. Berapa kali satu bulan? Iya, Pak ini bertanya, Pak nak kau haid ya jadi. Nak tu istri kena kata lu ga cicen jika. Iya, jadi haid. Berapa hari? Tuh, ya 1 minggu. Siaga ngesen nak sumpah jangan naruh kusi ulang. Berarti siaga ini sumpah jangan 20 telu. Ya, lalena si ulangnya. Bulan-bulan kapan mudik? Bulan-bulan. Jadi kusi tahun ni siaga ni nak biang. 84 solat. Ya. Jadi kufur mana? Siaga mengesos ini nak sumpah jangan. Nifas. Nah, tahu perta sumpah jangan. Makanya saya katakan perempuan ini paling sedikit sholatnya. Tapi jangan khawatir ibu. Jangan khawatir riwayat anna tadatam bulan, riwayat anna tanifas, ada salat-salat sunnah. Buru salat wajib yang pernah kita tinggalkan dengan salat-salat sunat itu. Ada rawatib, ada salat sunat duha, ada salat sunat qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya. Kita buru itu ibu karena kita kurang sekali pilot aja kita masuk surga insyaallah. As-salatu babul jannah, sumpah jangi babanai suruga. Kini lamola ku suruga nak punai babang. Nai datang mimpi biasa na penuh. Hadirin dirahmati Allah. Jadi solat ya. Yang kedua, jadi ini ibu-ibu mohon maaf ini, jadi kita ini kan saja solatnya ya. Ada orang saya lihat solat itu di tempat lain ibu deh, di Yondo lain itu di Mai Magelok Maneng. Bangsa jadi Jepang, Cina. Ya ku sujud ni pasti sujudi saja anunna, talakona. Allahu Akbar. Jadi yang dia sujudi bukan sajadah, tapi talkung. Ya, itu kalau menurut yang saya dapatkan ya, nato ke dapat 7 bateu, menurut yang saya dapatkan jangan, tidak boleh. Dahi ini harus kena dengan sajadah. Makanya Nabi tak ajak nahalani kilin romu ritung ketung ke aga-aga mak doe kiri watak kalemu. Nah ya robohota no mak doe ri watak kaleta. Ya ku sajadah apa? Nana doe di watak kaleta harus sajadah panulen dia. Ya, jadi boleh ditarik sedikit, kemudian kita bersujud. Jadi istri saya itu mengatakan, jadi setiap mau sujud ditarik lagi, setiap mau sujud ditarik lagi. Kenapa memangnya? Capek itu menarik kedang cara anak meruiki, kedagai taruhani istrika kurta 2 jam. Cebo itu jadi kusumpah aja kunna nama meruiki pat cebo ni kurono. Nora ditujunna sumpah. Iya, dahi ini sama dengan laki-laki. Jadi laki-laki juga jangan terlalu turun songkoknya begini. Pak agak songkota sujudannya linrota. Ya, 7 anggota tubuh yang harus menyentuh dengan kiblat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunna tawira pakai songkok postas saja sumpah jange essa. Tapi yang kata itu tali liwa ki postas maka tu saya pakai serobang. Satu aja satu. Ang kata cipo-cipo satu aja essa. Berarti sama mana Pak Ustaz? Saya di bahang nak nasa. Ya ku helek ku sumpajang. Apalagi kumpanogi ke sana. Ona tu nasa. Mau pakai songkok, mau pakai cipo-cipo, mau pakai apa terserah. Yang pentingnya pakai helm. Ada tadi YouTube pertama kita lupa nak timpa helm aku. Tahu ni sumpah jalan. Ya nak di nak tete. Jadi hadirin. Kemudian tata cara salat ya. Jadi ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang paling pertama dihisab sumpah jata Bapak Ibu. Napa guru kita mariolota andre guru ta khususnya di Tanaogi termasuk di Mae.
Ia tu ria sengi tepe na setau Andre Guru tak telu si tetong dia sengi tepe na puade timu na patong ngati na pukedo watakali landroali. Iya. Jadi dia sengi tepe na dulu pusatku pak. Dia sengi tepe telu si tetong na puade timu na patong ngati na pukedo watakali. Setuju Bu? Setuju kira-kira? Allahu Akbar. Agak betul ya Bu? Allah Maha Besar. Berarti kene lopo gade-gade tanah Allah Ta'ala. Kene lopo nanreta tanah Allah Ta'ala. Kene lopo dapureta tanah Allah Ta'ala. Kene lopo gautan tanah Allahu Akbar na puada ni timuta makada masarro maraja po Allah Ta'ala mapatong nga titak ba masarro akkara janganna na pugaw watakale si bawa ataraka na duay palo magkatakbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lain kecil, pekerjaan saya kecil, apapun kecil, hanya Allah yang Maha Besar. Pudero dibaca doa apa Ibu? Doa makan. Doa iftitah. Ya, jadi mudah-mudahan ini malam kita bisa menjadikan sholat kita sesuatu yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar Bapak Ibu. Nah sahabat, haddo turupanna sumpajang Ibu. Ku di kampokku di. Engker riasa sumpajang manupasi, engker riasa sumpajang patoana, engker riasa sumpajang pamatoa. Dari di kampokku. Kene riasa pas sumpajang manupasi kudu talau nade mengeribi ni bah manupasi sumpajang manupasi engkata riasa sumpajang patuana ya kung katuanan na 10 saja ada di lamaria su maneng tak gatung sisa na mulit tuanan na namo sipolon na to gagasu engkata riasa sumpajang pamatoa ya kung ke matuan na compang ho tahaju ki ya kumulin na kay matuan na namo subun na to na oto. Tidak sesumpahnya makanya Nabi tasallu ra'aitumuni kama usalli as-sumpah jallalo ko si pada muita bateku masumpajang. Inilah yang kita akan ikuti. Bagaimana cara Rasulullah salat na puade timunna na patong ngiyatinna na puke dewata kalena. Setelah Allahu Akbar Allah Maha Besar kita masuk dalam doa iftitah. Allahu Akbar kabiran masarro maraji pong Allah Ta'ala nanya masarro akkara janganna walhamdulillahi kathiran na punay pong Allah Ta'ala papujiye wa subhanallahi bukrata wa asila masarro mapaci pong Allah Ta'ala rima pamula umpo pak jarangirigangkan nalabus soe timuta mapaw atita mabetuang. Inni majapu wajatu pangole rupaku wajahi ripuam makarungingi fataras samawati langi wal ardi nania tanai hanifa muslima rigangkan nama luru. Inna salati majopi sumpajaku puang wa nusuki amma ammalaku puang wa mahyaya tuoku puang wa mamati nania mateku puang lillahi rabbil alamin napunnai puang makwasangengi alangi. La syarika lade umappa dua wa bidzalika umirtu nasabat dek matona disuruh ka mappa dua wa ana minal muslimin na engka ka rilalenna golongan na tau malempue. Baru doa iftitah. Hati kita sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala hadirin. Ingat ke? Ada hadis walaupun ini hasan, engkau hadis hasan, kedudukannya hasan, nah pakai tau pawe. Dari sahabat mengatakan ini adalah hasan, Allah dipakai yang mengucapkannya. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan satu kali salat asar, maka baginya 50.000 tahun neraka. Sengaja. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan waktu satu kali salat asar, maka baginya 50.000 tahun neraka. Tapi enggak natasin bisa nje Pak. Nak jadi lah di pugo mana nje saya. Kenapa kita mau buang salat? Kita mau cari rezeki Pak Ustaz. Rezeki dari siapa?
Dalle pole kendela ta sapari, pole di galutta. Galutta nama ki dalle puang Allah Ta'ala pa ki dalle ki. Ye, jama-jama ngaga. Tania jama-jama tak marengi dalle. Puang Allah Ta'ala. Ye. Banyak orang yang membuang semua waktunya. Saya contoh mohon maaf, 1 tahun, 2 tahun yang lalu, saya kan tidak tahu bertani. Tapi saya mau belajar tanam laia. Jadi ada sawahnya pemerintah, saya pinjam di atas itu. Saya taruh 200 kilo pada waktu 30.000 1 kilo bibit. Jadi alhamdulillah sampai sekarang 1 pohon pun tidak ada saya cabut. Buru mana nih? Buru mana mau toga gawala nama modalan atau muling. Yeah. Padahal kali-kali Masya Allah, subhanallah. Ku tapan ini di mata nah. Pasti mendek itu 10 kilo. Ternyata Allah menghendaki 1 pohon pun tidak ada yang hidup. Ini usaha kita, jadi dekatkan diri kepada Allah, biarkan Allah kasih kita rezeki dengan caranya. Mulai dengan tanaman kita mungkin, dengan hasil kerja kita mungkin, karena rezeki sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakin hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali atudat-tudangat dihenni rion-ron almarhum atau malbita ibunda kita, Ibu Nurjannah. Apakah tudambawan? Tidak, kita mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama majelis ilmu, taruntu pak disenengi. Maduanna silaturrahmi, talawiki kasih alena silisuratta tauna wilayah ibunda kita. Yang ketiga, maka Nabi tafakkuru sa'atin khairum min ibadatin alfisana. Mapikiri cinampe laurisese ara jangan na puang Allah Ta'ala, akwasangan na puang Allah Ta'ala, khairum min ibadatin alfisana, lebih magelau daripada makiam malasi 1000 tahun. Ada umur kita 1000 tahun? Tidak ada. Jadi bagaimana Ibu? Yakin semua beriman kepada Allah Ibu? Bapak? Yakin? Insya Allah. Dengan suaranya Ibu ini. Yakin jima tepat di Allah Ta'ala? Yakin beriman kepada Allah? Mengaku beriman kepada Allah? Sudah diakui? Belum. Nah. Yang kita butuhkan pengakuan ini dapat diakui. Jadi kita mengaku beriman kepada Allah, yang kita butuhkan adalah diakuinya iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sirita, engkau saya ditahu kiri kanan tapau mas sapusi sengaro, mas sapusi sengaro, mas sapusi sengaro. Si senang ke situ dangeng, engkau tahu aku tanah, mas sapusi sengek garera tepa make dan magana na boti bapakku na mana. Magani sirita. Ini di hadapan sekian kecil orang. Bagaimana kalau kita mengaku beriman kepada Allah, lalu Allah tidak mengakui kita? Bisakah begitu? Bisa. Coba kita buka Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Kalau saya tidak salah ayat 5 atau ayat 6 mengatakan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir." Wa minan nasi na engke krumai saisa tau may yaqulu makda amanna billahi matappa karipong Allah Ta'ala wa bil yaumil akhir nan yasri munri. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Padahal tanya atau matappa. Aga pala katana yukhadi'una Allah melo jibahan nauraga pong Allah Ta'ala walladzina amanu sibawa nauraga to matepe wa ma yakhda'una nade gagasi di nauraga illa sangadinna ampusahum alaina menang walakin la yashurun nade nang kana sadariki. Dia menipu dirinya sendiri hadirin. Bagaimana kita diakui oleh Allah? Gampang sekali. Gampang sekali. Tidak perlu dipikirkan. Kina kuna aku itu Allah Ta'ala pangka paling tahu mengaku matepe dan dengar di Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita diakui Allah? Buka surat Al-Anfal ayat 2. Narampi Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu apabila disebutkan apabila disebutkan nama-nama Allah anakku dirampengi aseng-asenna puang Allah Ta'ala diparingkalingangi asenna puang Allah Ta'ala wajilat qulubuhum matenri menangatinna. Itu ciri orang beriman.
Kalau sudah diceritakan akhirat, diceritakan surga, diceritakan kematian, masih tetap juga mengantuk. Khatamallahu ala qulubihim. Hati yang telah ditutup oleh Allah. Dan ya roya mabuaya bahasa ni tak timpa di HP ta. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna majapita mataperi puang Allah Ta'ala allazi iya naritu tahu idza zukirallahu narekuri paring kalingangi asanna puang Allah Ta'ala wajilat kulubuhum matin riatinna menang. Wa iza tuliyat alaihim narekuri bacangi lauri menang ayatuhu ayat-ayatna puange zadatuhum imana atambangi tanrina tepena. Itu yang diakui oleh Allah. Kalau ayat sudah kiri kanan elo ni petu gero-gero napa ustaz mapawaya na cacak karudo masih kiri kedo istighfar banyak istighfar. Karena Allah yang mengatakan begitu, Bu. Saya cuma menyampaikan. Ya. Kalau ayat-ayat Allah sudah dibacakan, maka sami'na wa ata'na tingkalinginannya turun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mari kita kembali membersihkan jiwa kita. Sesungguhnya setan itu selalu membidik hati kita. Ya setan Bu, pikir ini puran ni temo telo sumpah jasubu nak nolek godai ia kurwane lecce gidindo anakna ia kumakundai lecce lo dilaken ni setangi kui dinna nogel lo kalau kakek bapakna sumpah jasubu njada dulu kasih na tahu tahu ka dimulai kecil musi jana hai loka jana ka masih akhirnya kunna gagang kangulung ia na falangkai tindo gangkai le istri pun begitu. Kalau istrinya mau pergi, suaminya jaga begitu. Syaitan itu mengikat kita dengan 3 ikatan ketika kita tertidur. Ya hadirin rahmah. Makanya ya kutindoi, kalau kita tindoi ya bacalah doa bismikallahumma ahyana wa bismika amutu. Agak hubungan bangun sembahyang dengan ahyana. Bismika nasaba asemmu puang ahyana na ungkatuo. Wa bismika amut nanya asaba asemuto na umate biasa engkau to tindro nanang kenau to ya sumput tindro ya sunnah yang dirahmati Allah ya. Jadi 2 dalam kehidupan yang perlu kita cari hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mencari kesenangan dunia ini Bapak Ibu banyak kalau kesenangan dunia kita mau cari. Orang yang senang di dunia ini bukan cuma orang Islam. Orang Yahudi senang-senang di dunia banyak. Orang Nasrani banyak senang di dunia. Orang Majusi banyak senang di dunia. Yang tenang di dunia ini yang kurang. Kalau kita mau cari kesenangan terlambat kena beta itu nak kena sumpahnya nak kena. Ya. Tapi dia tidak mendapatkan ketenangan dunia. Karena ketenangan hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman. Ya. Kesenangan dunia dapat didapatkan oleh siapa saja, diperoleh dengan cara apa saja. Engkau tahu seneng atau tungen nasabak waraparanna. Engkau tahu seneng atau tungen nasabak wijawijanna. Engkau tahu seneng atau tungen nasabak jama-jamanna. Tapi belum tentu dari ketiga itu dikasih ketenangan. Karena kenapa? Ketenangan hanya satu jalannya. Apa itu? Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Hanya orang-orang yang jiwanya selalu berzikir kepada Allah. Tulu tahu ya tommi paringeranna tulima dampe rampiri puang Allah Ta'ala. Tatmainnal qulub ripat tamarangi atennat tenaneng. Bukan kesenangan. Atennat tenaneng rialna atinna. Ini yang sama-sama kita bangun. Kepergian ibunda kita insya Allah memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita. Bahwa taitan pakai elau tuh baju apa lagi yang dipakai. Mungkin baju pengantin masih ada di lemari, mungkin baju pesta masih ada di lemari, mungkin baju undangan masih ada di lemari, sepatu pun bermacam-macam mereknya, jilbab pun bermacam-macam warnanya, belum lagi sarung-sarung yang indah. Tapi ketika kita menghadap Allah, seragam baju kita Bapak Ibu putih warnanya. Putih warnanya. Kalaupun kita pesan
sangat sulit untuk dipakaikan oleh keluarga kita karena sunnah hukumnya apabila kita meninggal dunia maka dikafani. Kafan itu adalah kaci. Ya, itulah pakaian kita. Tawilaini sumpah bolata. Tawilaini tondrong deneta. Tawilaini kadera atuda ngetta. Dan terakhir sekali, di waktu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Dia masuk setelah berdakwah, Rasulullah masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah, diita di Indo anak-anak Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu dia melihat suaminya, tiba-tiba berdiri Siti Aisyah ingin menjumpai Rasulullah dan berjabat tangan dan mencium tangan suaminya. Nama kedai Nabi ta ajak mutatong Aisyah. Kuton rodion rombo. Maka kembalilah duduk Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian majulah Rasulullah. Begitu Rasulullah mendekati istri tercinta karena lelah di dalam dakwahnya. Dia berbaring di pangkuan istri tercinta. Dia pandai Siti Aisyah nreba-reba nabita. Itu cinta. Jadi Aisyah dengan Rasul itu romantis. Lakaina tinro di popanna indo anak-anak. Biasa tuh bapak ibu. Itu romantis. Ya. Begitu Rasulullah merebahkan kepalanya di pangkuan Siti Aisyah, dia tertidur karena saking lelahnya mungkin dari berdakwahkan Islam ini. Ganggana disapu-sapu nih di Siti Aisyah, disapu-sapu ulun nabita. Dibelai rambut Rasulullah. Tiba-tiba Siti Aisyah merasa kagum. Kenapa? Karena dia adalah perempuan yang sangat beruntung diperistri oleh satu manusia yang paling mulia di permukaan bumi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kujero nasyapu ulunna nabita tapanaita sadanna nabita. Naitanna sadanna naita janggona nabita. Alece jarinna Siti Aisyah capu-capu janggona nabita. Jadi setelah rambut kepala kemudian dia capu-capu janggona nabita. Tania dia pakuya di janggo ko di. Jadi janggonya Aisyah ayah nabita na capu-capu. Kujero na capu-capu. Tiba-tiba Siti Aisyah kaget. Kenapa kaget? Ketika dia terbentur penglihatannya dengan janggut yang berwarna putih perak. Nah itu astaga. Putih perak ini berarti ungenna. Nah itu Allahu Akbar. Kemudian dia menghitung uban yang ada di janggut Rasulullah. Janggut yang ubanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. 13 lembar janggutnya Rasulullah yang ubanan. Menghitung janggut Rasulullah yang ubanan ini, Siti Aisyah merasa sedih. Tiba-tiba tanpa terasa sambil dia pegangi janggut uban Rasulullah, air matanya menetes dari kelopak mata yang ia miliki dan menetes berderai ke pipi sampai jatuh ke pipi Rasulullah. Adunu uwai matanna indo anakna nabita lauri pilihna nama teti lauri pilihna nabita nasabari namoto nabita. Bangunlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memandang wajah istri yang dicintainya dengan kalimat ya Aisyah matana koka utuda ulehuri popamu. Wahai Aisyah, apakah kamu keberatan jika kepala yang lelah ini berada di pangkuanmu ya Aisyah? Maka dia Aisyah, "Nah ya Rasulullah." Apakah kepalaku berat sampai kamu menangis? Tidak ya Rasulullah. Maka paling muter ya Aisyah. Maka dia Aisyah, "Ya Rasulullah, ketika saya membelai-belai rambutmu, saya melihat uban yang ada di janggutmu. Dan ketika saya menghitungnya, saya mendapati ubanan yang ada di janggutmu itu sudah berjumlah 13 ya Rasulullah. Dengan jumlah itu meneteslah air mata saya. Kenapa engkau bersedih dengan 13 itu? Ya Rasulullah, dengan janggut yang uban di dagumu, sebentar lagi kau akan meninggalkan saya sebagai istri. Sebentar lagi rumah dengan pintunya engkau tinggalkan. Sebentar lagi jalan yang kau injak dalam berdakwah akan kau tinggalkan. Sebentar lagi dunia yang menantimu akan kau tinggalkan. Masa ini nawakku ya Rasulullah. Nasabakungka na ungan na janggomu berarti anna na namaita na musalaika. Anna na namaita na musalai bolamu. Anna na namaita musalai kampungmu. Anna na namaita na musalai lino. Saya lampak den janggo na nabita ibu na teriaisa. 10 terin ya Isa. Iya disosona na itendo na aku janggo ku mau ngemanan ni. Nana nang kana teri.
rajin-rajin parese janggut nalak kita ibu. Uban itu tanda kematian. Aku diolo matata namo mabela ta isen yang kadang anak narayan fa cantik. Kukuropo ta makutan nenek lah elok kilo tega igo ba itu ulah. Diambil penglihatan oleh Allah. Dulu di sana ada elektron dan di sini kedengaran. Sekarang ya pona makutana makeda soage di ma makeda nasalasa pinapasa cempa. Tania na sompun. Dulu kalau dia angkat semen nakakale paji. Wah, dada kuna anu semenge nakakale. Umur 27 30 tahun. Sekarang umurnya 60 tahun. Tania keda semenge nakalepa mau sandala na tenole maka gitu. Dulu waktu dia anak bunda 20 tahun sampai 30 tahun parfumna aku tidak pakai parfumna acoy mana ngana dari reflection pa nasabah hau na parfumna umur 20 30 tahun umurnya 60 tahun di sini dia pakai lau di sempa alese mana ngana dari nasabah bau minyak gosok nih dulu ketika lengannya dia agak kesana diku dipakai dia sakit bucuk pada telok umur 20-30 tahun kunanu paling-paling naik keteniki naik legu itu sisanya umur 60 tahun nak pakai diahit doleng leceh kita lona diambil oleh Allah semua itu diambil oleh Allah makanya ketika kita badan masih sempurna dalam ruku mimen nih terakhir sekali ibu kasih ini terakhir no ya sekap itu ingat 5 lino na pancajangi pa Allah Ta'ala alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barza, alam akhirat 5 alam ruh dia gaga parenta sumpajan, dia gaga parenta mengaji, dia gaga puasa, dia gaga sedekah matama kidi alam rahim na gaga puasa seke sumpajan baca Quran na gaga asuki di lino napa yang ke parenta sumpajan ia pun itu nanti kita usianya balik untuk dihitungnya pahala. Tetapi sebelum balik melakukan ibunda dan ayahndanya yang dapatkan pahalanya. Di alam dunia ini alam tengah-tengah. Dua ni pura dilaberin na ngerangi, dua topi mangolon na pada dicoba-cobai. Onron na sumpahnya maseke masideka mengaji mapuasa hanya di dunia ini. Matama kiri lala kubur na topa gaga sumpajang na puasa na seke na gaga baca Quran. Ali hangi mati di akhirat na to gaga sumpajang na gaga seket na gaga puasa 5 lino sedi mina unrui sumpajang puasa baca Quran. Jadi kalau di dunia yang satu-satunya ini juga kita tidak sholat, kita tidak puasa, kenapi nanti di alam mana? Tidak ada lagi alam setelahnya untuk tempat kita beribadah. Wallahi demi Allah kata Rasulullah, setiap orang yang meninggal memohon kepada Allah untuk dihidupkan sehari bahkan sejam untuk bangkit dan mendirikan sholat. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat, memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang terjadi pada hari-hari yang kemarin. Seandainya Allah mengukir nak genoa kira dia sangi asalangeng pasti sirik isu bola termasuk ya. Sirik isu bola, tapi nasobi puang Allah Ta'ala agak sabar nasobi natajeng itu ba aja na ditimpara siri na malaikat nasabat sinampel kusumpah dan tahajuki neloto barang insyaallah wadam penangi Allah tutup aib-aib kita, Allah sembunyikan aib-aib kita, Allah tutup dosa-dosa kita. Dan Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbi agan nama tasabbiku bihamdi rabbika nasabab papuji lori puamu wastaghfir nanilo dampuk kuritu innahu kana tawwaba nasabab majepu engke puang Allah Ta'ala matarima taubat. Jadi malam ini cukuplah ibunda kita yang pada malam ini telah betul-betul meninggalkan kita. Dia tak akan kembali lagi. Tapi kini saya dionron nakai nangka di lawifa naci ali-alita dalam waktu yang panjang. Ika mati kita Pak Ustaz. Yang kita bawa jenazah, yang kita kuburkan jenazah di kuburan, kita dibangkitkan bukan di kuburan, di alam kubur. Lain kuburan, lain alam kubur. Yang ditanya di alam kubur. Nah, ada kalanya alam kuburnya berdekatan dengan kuburannya. Ada kalanya alam kuburnya lebih luas daripada rumahnya.
Apabila orang yang beriman akan menghadap kepada Allah dengan kematian, orang beriman, maka datanglah malaikatul maut yang namanya Israel dengan izin Allah Subhanahu wa taala memanggil dia dengan satu kalimat yang agung dan mulia. Nauli kiri di pangoli pangobi madecen nama lebih aga pangobi nama malaikatul maut maka dai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu panggilan bagi orang yang beriman. Datang malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah esininna wa takalima sausawe irji'in rewana ila rabbiki lauripuammu radiya murio mardiya muripurio wadakhuli fi ibadi matama kurilalanna golonganna ata-atar yang masih wadakhuli jannah matama kurilalanna surga. Wahai jiwa yang tenang, kata bahasa Indonesia. Bagaimana jiwa bisa tenang kalau bukan karena iman? Pada saat kita mau meninggalkan dunia, bate jarita naita mata, bate ajeta naita mata, bate puseta naita mata, na elo tahilai. Bukankah dalam hati kita itu jadi bate na robang begitu. Tapi bagi orang yang beriman, jiwa yang tenang. Terakhir sekali baru ditutup. Engkau saya di kiai, kada ka ustaz siapa tahu ya najelok mengimang. Engkau saya di kiai, ambil di manu agar biasa mak bicara. Beo. Dia beli umur 2 bulan. Berarti nap menenge tahu masuk sungu pinal lagi. Nah taruh ni di teras bolana. Setiap kali Pak Kiai mau meninggalkan rumah, dia selalu mengajari beo ne di bawang ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai 2 tahun diajari kalimat itu. Ya. Jadi nama kita welok mau bertamu kene Pak Ustaz maka dia la ilaha illallah. Politik la ilaha illallah. Panaga kene seduan naro. Karena memang cuma itu yang diajarkan. Suatu ketika Pak Kiai ini mau pergi sholat subuh. Nai tairu manu-manuna seakan-akan oleng ya. Tapi karena sholat subuh dia pergi tetap sholat subuh. Begitu pula sholat subuh dia dapati burungnya burung beonya ini sakaratul maut. Nititanya terus nititanya nakanyenya terus manu-manu nah. Nititanya. Sampai pujurun apa gapo-gapo kali nama mati. Ketika burung-burungnya ini mati menangislah Pak Kiai. Tanda lopona sadan atas sungenge na ingkali ngala pengindoana di landa burungnya. Masuklah pengindoana kada magai Pak Kiai magai deh magai aji. Maka dah mati. Kita aja dah muteriai ke bangsa aja. Oh, nama lima ulian jo. Maka dah tanya belina. Maka dah agak pale. Misalnya gimana 2 tahun yang farakai bau bisa. Jadi bang ada Pak Guru ngiri waktu Pak Guru nama bicara. Aga, la ilaha illallah Pak mau takbir seleng ya turun nafau la ilaha illallah. Maka dah itan ilo. Satu saja kalimat wahai bunda yang saya ajarkan kepadanya. La ilaha illallah. Dia tidak kenal dengan televisi. Dia tidak kenal dengan baju. Dia tidak kenal dengan jenis sendal. Merek lemari. Merek jalan. Dia tidak kenal. Cuma satu. La ilaha illallah. Se diji engkari wotekna. Na watunna lo mati. Watunna na boleh madang. Rigang kari pasti salah tubuh na nyawana. Tenau lepawi la ilaha illallah. Magan ye di ide do kemat tamar fikiratta galu matamato lakai tamato anak tamato gaji tamato waraparang tamato masih sanggupkah kita mengucapkan la ilaha illallah kelak manu beo iya manu beo cuma satu kalimat yang Allah tidak mampu dia sebutkan iya tapi kita lepaskan dia karena dia adalah binatang. Kita adalah walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesuatu yang diciptakan Allah yang paling sempurna di permukaan bumi ini. Tapi ingerangi tabe baperingerani ke watakale kemalebal lori kemaneng waktu sehatnya kita lancarkan dia. Kuelo ki masahabat la ilaha illallah. Kuelo ki nadupai la ilaha illallah. Tapuade di waktu macingkata. Tapuade di waktu masagenata. Tapuade di waktu tuo tak mupa. Berat la ilaha illallah akan diucapkan oleh lisan ketika sakaratul maut sudah menghadapi kita.
Hadirin jamaah takziah dirahmati oleh Allah, riset teko-teko ta dalam berbagi, mulai dari mengurusi jenazah almarhum, kemudian mengunjungi keluarga dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya perihal kematian ini. Jadi mungkin untuk malam yang pertama ini saya cukupkan dulu untuk sekian ya. Jadi kung ada makicor ya tita nama jari paring kalingata tak dam pengeka kung kapatujunna si mata-mata polena di Allah subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersimpulan.